Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Hari ini KPK kembali akan menyampaikan informasi terkait dengan pengumuman dan juga penahanan para tersangka di dalam pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pengadaan barang dan jasa Dinas PUPR dan juga terkait dengan pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim tahun 2019. Beberapa waktu yang lalu kami juga sudah menyampaikan terkait dengan ini, mengumumkan dan melakukan penahanan sebelumnya ya. Ada 16 orang tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya ya. Dan malam hari ini nanti kami akan menyampaikan kembali terkait dengan pengembangan dari kegiatan penyidikan dimaksud. Hadir malam hari ini pimpinan Pak AM dan juga Deputi Penindakan Pak Karyoto. Seperti biasa nanti akan disampaikan poin-poin konstruksi perkara dan juga siapa saja yang ditetapkan sebagai tersangka di dalam kegiatan penyidikan yang sudah kami nyatakan cukup, sehingga berikutnya kami melakukan upaya paksa penahanan terhadap para tersangka tersebut. Setelahnya, seperti biasa juga, nanti kami beri kesempatan pada teman-teman untuk bertanya lebih lanjut terkait dengan penanganan perkara ini lebih dahulu ya. Satu sesi saya kira cukup nanti untuk 3 orang penanya. Baik, kami silakan Pak Alek untuk membacakan poin-poin dimaksud. Terima kasih. Selamat malam teman-teman wartawan. Saya ingin menyampaikan terkait perkembangan penanganan perkara dari pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim tahun 2019. Berdasarkan informasi dan data dalam proses penyelidikan maupun penyidikan untuk perkara-perkara sebelumnya dan juga berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara terdakwa Ahmad Yani dan kawan-kawan, KPK melakukan penyelidikan dan diikuti dengan peningkatan status perkara ke tahap penyidikan pada bulan November tahun 2021 dengan mengumumkan tersangka sebagai berikut: AFS, AF, MD, SK, dan FE. Ini anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode tahun 2019 sampai dengan 2023. Kemudian DR, EH, ES, FA, HD, IR, MR, TM, UP, dan WH. Ini adalah anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode tahun 2014 sampai dengan 2019. Adapun konstruksi perkaranya adalah sebagai berikut: para tersangka selaku anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode 2014-2019 bertugas melakukan pengawasan atas kinerja Bupati beserta jajarannya, khususnya terhadap program-program pemerintah Kabupaten Muara Enim terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim tahun 2019. Para tersangka diduga menerima pemberian uang sekitar 3,3 miliar sebagai uang aspirasi atau uang top-up yang diberikan oleh Robi Oktavalewi. Robi Oktavalewi ini adalah salah satu kontraktor yang telah berpengalaman mengerjakan berbagai proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim. Agar Robi Oktavalewi bisa kembali mendapatkan proyek pengadaan barang jasa di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim tahun 2019 sekitar bulan Agustus tahun 2019, Robi Oktavalewi bersama dengan A. Elvin MZ Oktar menemui Ahmad Yani yang saat itu menjabat selaku Bupati Muara Enim. Ahmad Yani kemudian memerintahkan A. Elvin MZ Oktar untuk aktif mengakomodir keinginan Robi Oktavalewi dengan kesepakatan adanya pemberian komitmen fee sebesar 10% dari nilai net proyek untuk berbagai pihak yang ada di Pemkab Muara Enim dan para tersangka. Terkait pembagian proyek sekaligus penentuan para pemenang proyek
proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim diduga dilakukan oleh AL bin MZ Mukhtar dan Rahmat Suryadi sesuai arahan dan perintah dari Ahmad Yani, Juwasa, Rahmat Suryadi dan tersangka AFS dan kawan-kawan agar memenangkan perusahaan milik Robi Okta. Dengan dimenangkannya Robi Okta Palewi untuk mengerjakan beberapa proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim tahun 2019 dengan nilai kontrak mencapai 129 miliar rupiah. Selanjutnya Robi Okta Palewi melalui AL bin MZ Mukhtar melakukan pembagian komitmen fee dengan jumlah beragam. Antara lain, pemberian uang oleh Robi Okta Palewi untuk para anggota DPRD diduga total sejumlah 5,6 miliar. Kemudian Ahmad Yani sekitar sejumlah 1,8 miliar dan Juwarsa Wakil Bupati saat itu sekitar sejumlah 2,8 miliar. Penerimaan oleh para tersangka dilakukan secara bertahap dan diduga akan digunakan sebagai bagian dari biaya kampanye untuk mengikuti pemilihan anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode berikutnya. Atas perbuatan tersangka, para tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf A kecil atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian untuk kepentingan penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini, tanggal 13 Desember tahun 2021 sampai dengan tahun baru 1 Januari tahun 2022. Sebagai berikut. Ditahan di rutan KPK Gedung Merah Putih, AFS, AF, dan DR. Kemudian di rutan KPK Kaflik C1, ES, FA, dan SK. Kemudian di rutan KPK pada POM Dam Jaya Guntur, EH, HD, IR, MR, TM, UP, dan BH. Dan dititipkan di rutan Polres Jakarta Selatan, MD, dan FE, VE, agar tetap terjaga dan upaya untuk mencegah menularnya dari penyebaran virus COVID-19 di lingkungan rutan KPK, para tersangka akan dilakukan isolasi mandiri pada rutan masing-masing. DPR sebagai representatif aspirasi masyarakat seharusnya menjalankan tugasnya dalam mengawasi dan memastikan jalannya pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan eksekutif, bupati, sesuai dengan ketentuan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Modus seperti ini ya rasa-rasanya tidak kali ini saja, dan beberapa kali ketika KPK melakukan penindakan terhadap anggota DPR hampir mirip modusnya, yaitu bagaimana anggota DPRD ini mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dalam proses persetujuan APBD. Oke, lanjut Pak Alek. Ini saya mau nanya nih, dalam satu pekan ini kepala saya muter-muter, pengen tahu banyaknya rangkaian pemeriksaan saksi. Nah, kalau hari ini kembali diperiksa Direktur PT Adonara, Tommy Sugianto. Dan tadi saya konfirmasi, ini pengembangan dari kasus muncul. Sebelumnya saya mewawancara Kepala BPN Jakarta Timur yang dikonfirmasi bahwa dia ditanyain soal terkait kasus menyerahkan sertifikat pengadaan lahan 6 sertifikat di Pulau Gebang. Dan hari ini ada PT Saranajaya juga diperiksa bernama Asep Firdaus. Dia mengaku sempat dikonfrontir dengan tersangka Tommy Sugiarto. Minimal Pak Alek bisa menjelaskan sedikit clue-nya. Pak Alek nggak jawab, saya ngarang beritanya dengan visual saya. Kalau nggak makin dibuka, saya yang buka, saya akan cari. Dan ini agak mundur ketika mengatakan penyelidikan tidak boleh ngomong apa-apa, bagi saya itu mundur. Satu. Terus kedua, kemudian dalam satu
istri kedua atau simpanan mantan direktur utama Garuda Indonesia. Boleh di browsing, si Wiwidi itu diperiksa 4 jam pada hari Jumat kemarin. Ini terkait kasus yang mana lagi? Apa memang ada pengembangan terkait kasus Garuda? Atau ada kasus yang lain? Minimal clue-nya saja. Ketiga, ini satu lagi yang paling agak aneh nih Pak. Kasus yang sudah mengendap. Kalau yang diendapkan itu wine, itu enak. Makin lama diendapin enak. Kalau kasus ini nggak enak. Kasus pengadaan helikopter 101 AW, Agus Westland ini. Ini gimana kasus? Saya mendapat informasi pada tanggal 30 Agustus lalu, 5 orang tersangka diantaranya 2 Jenderal Bintang 2, 2 Jenderal Bintang 1 TNI, dan satu lagi di bawah itu, diputus, tidak lagi jadi tersangka dan kasusnya dihentikan di mahkamah pasca peradilan militer. Lalu bagaimana kasus yang ditetapkan KPK?